terjadinya khilaf, terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pada satu kali basuhan mampu menghilangkan hadas atau najis apabila najisnya itu berupa najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Harapan kita mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah bagi kita semua, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita Fathul Qorib, makna pesantren, sampai kepada pembahasan tentang fardu-fardunya mandi atau hal-hal yang harus dipenuhi bagi siapapun saja kaum muslimin yang hendak melakukan mandi besar atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Setelah sebelumnya kita membahas tentang perkara yang menyebabkan kita memiliki hadas besar sehingga wajib untuk melakukan mandi besar. Baik sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul gusli salasatu asya'a. Utawi iki ku fasal suci wa faraidul gusli utawi pira-pira fardu niatus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Asya'a berirab khafat karena mudhaf ilaih, tanda khafatnya menggunakan fathah karena isim ghairu munsharif. Ahaduha utawi salah suwijine salah satu asya' iku an-niyatu niat. Fayanwi moko niat sapa al-junubu wong kang junub raf'al jinabati ing ngilangaken jinabah, awil hadasil akbari utawa niat ngilangaken hadas akbar, hadas gede, wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono raf'al jinabah awil hadasil akbar. Wa tanwilan niat sapa al haidu wong wadon kang haid, awin nufasa utawa pira-pira wong wadon kang nifas, niat raf'a hadasil haidi ing ngilangaken hadasi haid, awin nifasi utawa ngilangaken hadasi nifas. Wa takunu lan ono apa an-niyatu niat iku makrunatan dibarengaken bi awwalil fardhi kelawan kawitane fardu. Wa huwa utawi awwalul fardhi iku awwaluma kawitane perkara yuwisalu diwasu apa ma min a'lal badani saking luwih dhuhure badan wa asfalihi utawa luwih au asfalihi utawa luweh ngisore badan. Falau nawa mukolamun niat sapa mugtasil atau wong bada gusli juz'in sausini maswi juz suci wajib maka wajib apa i'adatuhu badeni gusli juz'in. Artinya pasal ini membahas tentang fardunya mandi atau kewajiban yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang melakukan mandi besar. Wa faraidul gusli salah satu asya'a, fardunya mandi itu ada 3 perkara. Ahaduha an-niyatu, fardu mandi yang pertama yaitu adalah niat. Sama seperti kita melakukan wudu, bahwa ketika kita berwudu wajib kita berniat. Begitu juga mandi, wajib kita memulai mandi kita dengan niat agar membedakan mana mandi biasa dengan mandi menghilangkan hadas besar. Niatnya seperti apa?
fayanwil junubu raf'al jinabati awil hadasil akbar. Orang yang junub atau orang yang mempunyai hadas besar ketika mau mandi, dia hendaklah berniat untuk menghilangkan jinabahnya atau menghilangkan hadas besar. Karena orang yang junub mempunyai hadas besar, sehingga ketika dia mandi niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Wanah wadzalika, atau niat yang serupa dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan jinabah, dan tentunya mempunyai kriteria yang dimaksud. Wa tanwil haidu awin nufasa'u raf'a hadasil haidi wan nifasi. Sedangkan perempuan yang mengalami haid atau mengalami nifas, ketika dia suci dari haidnya atau nifasnya, ketika mandi besar dia berniat untuk menghilangkan hadasnya haid, atau bagi yang menifas untuk menghilangkan hadasnya nifas. Kira-kira seperti itu niat yang harus dilakukan bagi mughtasil. Mughtasil di sini maksudnya adalah orang yang mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani aw asfalihi. Kapan niat itu dilakukan? Makrunatan bi awwalil fardhi, niat itu dilakukan ketika mughtasil melakukan pertama kali fardu. Apa pertama kali fardu yang dimaksud? Yaitu basuhan pertama yang dialirkan kepada anggota badannya mughtasil. Min a'lal badani aw asfalihi, baik yang disiram terlebih dahulu oleh mughtasil badan bagian atas dimulai dari kepala atau badan bagian bawah. Pada waktu itulah kita wajib melaksanakan niat. Itu yang dimaksud dengan wa takunun niyatu makrunatan bi awwalil fardhi. Jadi begini maksudnya sahabat Jasirat yang kami hormati, ketika kita mandi besar kita wajib niat. Kapan niat itu dilakukan? Ketika awalul fardhi dilakukan. Kapan awalul fardhi dilakukan? Ketika kita mandi besar, ketika air pertama kali mengaliri anggota badan. Di sini dicontohkan baik badan bagian atas, misalnya dimulai dari kepala terlebih dahulu. Ketika air sudah menyentuh kepala, pada waktu itu kita niat menghilangkan hadas besar. Aw asfalihi, atau dimulai dari bagian bawah, misalnya dari kaki terlebih dahulu kita menyiram ketika kita mandi, maka niatnya kita mulai dari pertama kali kita membasuh kaki, jika yang disiram terlebih dahulu oleh kita adalah bagian badan paling bawah. Namun perlu kami sampaikan di sini bahwa yang dimaksud min a'lal badani aw asfalihi ini bukan batasan, ini hanya sekedar contoh sahabat Jasirat yang kami hormati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kita mandi, misalnya memulai mandi kita tidak menyiram dari bagian atas dan juga tidak menyiram dari bagian bawah terlebih dahulu, melainkan dari tengah, misalnya kita mandi kita siram perut dulu, maka niat pada waktu itu dilakukan ketika kita membasuh perut. Kira-kira seperti itu. Jadi alal badani aw asfalihi itu bukan keharusan dilakukan di awal itu, tetapi ini hanya sekedar contoh. Kalau kita mandinya dimulai dari di atas, maka niatnya ya pada saat kita menyiram bagian atas itu. Kalau kita mandinya dimulai dari bagian tengah, maka tengah dari badan maksud saya ya, maka niatnya pada saat kita menyiram bagian badan yang tengah itu. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Apabila mughtasil niat mandi besar menghilangkan hadas itu dilakukan setelah dia membasuh bagian dari tubuhnya, maka bagian dari tubuh yang terbasuh sebelum dia niat wajib diulangi. Misalnya kita mandi besar dimulai dari kepala yang umum saja. Jadi kita menyiram kepala misalnya, ketika air sampai di kepala kita belum niat, tetapi ketika nyampe di leher atau di dada atau di bagian yang berikutnya baru kita niat. Maka
kepala yang terbasuh sebelum kita niat itu wajib kita ulangi basuhannya. Begitu. Karena ketika membasuh kepala kita belum sempat niat. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirot yang kami hormati. Namun kalau di kita ini saya rasa ya sudah biasa, karena kita mandinya tidak cukup dengan satu kali siraman, bahkan berkali-kali menyiram anggota badan, kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas jika kita misalnya menyiram satu kali saja anggota badan kita dan itu kita sudah anggap cukup misalnya tanpa mengulang berikutnya, jika apabila ada bagian tubuh anggota badan kita yang merupakan fardunya mandi harus dibasuhi, terbasuh atau tersirami oleh air sebelum kita melakukan niat, maka kita wajib mengulangi basuhan anggota badan kita yang disiram sebelum kita melakukan niat. Kira-kira seperti itu. Baik sahabat Jasirot, kita lanjutkan. Wa izalatun najasati lan ngilangaken najis. Ingkanat lamun ono apa najasah iku ala badanihi ing atasi badani mugtasil, ayil mugtasili tegese wong kang adus. Wa hadza utawi iki izalatun najasah atau wajibnya, wa hadza utawi iki wujubu izalatin najasah iku ma pendapat rajahahu kang ngunggulaken hu ing ma sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Wa alaihi lan miturut ing atasi ma rajahahu ar-Rafi'i fala yakfi moko ora nyukupi apa ghuslatun wahidatun basuhan kang sepisan anil hadasi saking ngilangaken hadas wan najasati lan ngilangaken najis. Wa rajjaha lan ngunggulaken sapa An-Nawawi Imam Nawawi al-iktifaa ing ngalep cukup bi ghusratin wahidatin kelawan wasuhan kang sepisan anhuma saking ngilangaken hadas lan najasah. Wa mahalluhu lan utawi panggonane khilaf iku ma idza kanat nalikane ono apa an najasatu najis iku hukmiyatan najis hukmiyah. Amma idza kanat anapun nalikane ono apa an najasatu najis iku ainiyatan ainiyah wajib moko wajib apa guslatani wasuhan duru anhuma saking ngilangaken hadas lan ngilangaken najis. Kemudian fardu wudu yang kedua yaitu izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis yang terdapat di badannya mugtasil. Maksudnya jika badan kita yang mau mandi besar terdapat najis, maka sebelum kita mandi hilangkan terlebih dulu, siram terlebih dahulu najis yang ada di anggota badan kita. Ini pendapat yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Fala yakfi wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Menurut pendapat Imam Rafi'i ini, jika kita berpijak dengan pendapat Imam Rafi'i ini, maka kesimpulannya tidak cukup bagi kita satu kali basuhan digunakan untuk menghilangkan hadas plus untuk menghilangkan najis. Makanya oleh beliau harus dihilangkan terlebih dahulu najis yang ada di anggota badan kita, baru kita siram untuk menghilangkan hadas besar. Kira-kira seperti itu. Namun Imam Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Beliau mengunggulkan pendapat yang mengatakan al-iktifa'ah bi ghuslatin wahidatin anhuma. Cukup satu kali siraman untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis yang ada di anggota badan kita. Menurut Imam Nawawi. Namun sahabat Jasirot yang kami hormati, terjadinya khilaf, terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pada satu kali basuhan mampu menghilangkan hadas atau najis apabila najisnya itu berupa najis hukmiyah. Najis yang ada di anggota badan kita itu berupa najis hukmiyah. Namun jika najis ainiyah tampak kasat mata ada bentuknya, misalnya seperti itu, belum kita hilangkan bentuknya itu, maka Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sepakat tidak cukup satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis
tetapi harus dilakukan dengan cara 2 kali. Yang pertama, kita siram anggota badan kita yang terkena najis itu untuk menghilangkan najis. Kemudian yang kedua, kita siram untuk menghilangkan hadas. Jadi perkhilafan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di dalam masalah 1 kali basuhan mampu menghilangkan hadas dan najis itu apabila najisnya berupa najis hukmiyah. Ketika najis hukmiyah menurut Imam Rafi'i tetap wajib dibasuh, tetapi menurut Imam Nawawi 1 kali basuhan cukup untuk menghilangkan najis hukmiyah plus hadas yang ditanggung oleh mughtasil. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke fardu wudu yang terakhir. Wa isalul ma'i lan nekaaken banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladhamatan badala jami'in hale dadi gantine lafal jami'in usulun utawi lafal usulun. Jadi di dalam sebagian literatur ila usuli sya'rih bukan ila jami'i sya'rih, kira-kira seperti itu. Wala farqalan ora ono bedane iku maujud baina sya'rir ra'si ing antarane rambut sirah wa ghairihi lan saliyane sya'rir ra'si wala bainal khafifi lan ora ing antarane rambut kang tipis minhu syangking sya'ri wal kathifi lan antarane kang ketel wa sya'rul madfuru lan utawi rambut kang digelung iku illam yasil lamun ora tumeka apa alma'u banyu ila batinihi maring jerone sya'ril madfur illa bin nagdi angin kelawan disigar wajib moko wajib apa illa bin nagdi angin kelawan dilepas wajib moko wajib apa nagduhu ngelepas madfur. Wal muradu utawi kang dikarepaken bil basyarati kelawan kulit iku zahirul jildi zahiri kulit. Wa yajibulan wajib apa gusluma masuhe perkara zahara kang jelas apa ma min sima khai udhunaihi saking eling lurune kuping lurune mughtasil wa min anfin majdu'in lan saking irung kang ditugel wa min syuquqi badanin lan saking pira-pira sigarane badan. Wa yajibulan wajib apa isalul ma'i nekaaken banyu ilama maring kulit tahtal kulfatih kang ana ing ngisore kulub minal aklafi saking wong kang anduweni kulub. Wa ilama lan maring kulit ya bedu kang pertelo apa ma min farjil mar'ati saking farjine wong wadon inda qu'udiha nalikane lungguhe mar'ah liqada'i hajatiha krono nekane hajate mar'ah. Wa mimma lan iku setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ghusluhu masuhimma al masrabatu utawi bul li annaha krono satuhune masrubah iku tazharu jelas apa masrubah fi waqtin ing dalem waktu suwiji fatasiru moko dadi apa masrubah iku min dhahiril badani setengah saking zahiri badan. Artinya fardu wudu yang ketiga yang terakhir yaitu sampainya air kepada seluruh anggota badan, sampainya air kepada seluruh rambut atau bulu dan juga kulit. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi. Tidak ada bedanya, artinya tetap wajib terbasahi oleh air baik itu rambut kepala atau bulu badan yang lainnya harus dibasahi dengan air. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi dan juga tidak ada beda artinya wajib dibasahi dengan air antara rambut yang tipis ataupun tebal. Entah tipis maupun tebal bulu atau rambut itu tetap wajib terbasuh. Wa sya'rul madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Apabila ada rambut yang digelung misalnya, kemudian kalau dirasa ketika kita siram rambut yang digelung itu tidak sampai air kepada bagian dalam,
kecuali dengan cara dilepas, maka wajib bagi mughtasil melepas gelungan rambut tersebut sebelum melakukan mandi atau sebelum menyiram air ke rambut yang digelung itu. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi. Tadi kan mengatakan musannif bahwa wajib menyampaikan air kepada seluruh basyarah. Apa yang dimaksud dengan basyarah itu adalah zahirul jildi, yaitu kulit bagian luar. Kulit bagian luar saja yang wajib kita basuh, wajib terbasahi oleh air tanpa terkecuali ketika kita mandi untuk menghilangkan hadas besar. Makanya musannif di sini mempertegas bagian-bagian yang mungkin khawatir tidak dianggap zahir oleh kita. Musannif menyampaikan wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunaihi. Wajib juga membasahi yang jelas dari lubang kedua telinga. Jadi yang jelas dari lubang dua telinga kita ini juga termasuk zahir dan harus kita basahi dengan air ketika mandi besar. Namun tidak harus dimasukkan ke dalam lubang bagian dalam, tidak. Tapi yang tampak saja dari lubang itu masuk kategori zahir. Wa min anfin majdu'in, dan juga hidung yang terputus misalnya. Jadi di hidung kita ini kan ada lubang. Apabila di sini terputus, dipangkas misalnya, maka yang tampak dari hidung itu juga termasuk kategori zahir. Tapi kalau normal, tidak perlu kita ketika mandi besar memasukkan air ke dalam lubang hidung. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat. Karena kalau masih normal begini, lubang hidung bagian dalam itu belum masuk kategori zahir. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini musannif menyebutkan anfin majdu'in. Kemudian wa min syukuki badanin. Termasuk bagian zahir apabila anggota badan kita ada yang sobek lah. Di dalam sobekan itu termasuk bagian yang zahir. Nah, yang awalnya batin di dalam, tapi karena ada luka iris misalnya, maka bagian yang terlepas itu dari kulit itu masuk kategori zahir juga, artinya harus dibasuh. Kecuali ada saran dari dokter untuk tidak membasahi luka yang ada di dalam kulit kita, misalnya begitu. Ada dokter mengatakan kalau misalnya luka kita itu terkena air, maka akan mengakibatkan lukanya tambah parah sehingga resikonya bisa fatal. Misalnya kira-kira seperti itu sahabat Jasirat. Maka jika begitu tidak perlu kita basahi dengan air, namun kita ganti dengan tayamum. Kemudian juga termasuk daripada zahir, ini juga dipertegas oleh musannif, adalah bagian bawah dari tempat sunat bagi laki-laki atau kulub. Jadi kalau ada laki-laki sudah balik misalnya belum dikhitan, lah di bawahnya tempat khitan itu, bawahnya kulit tempat khitan itu masuk kategori zahir, harus dimasuki air di dalamnya, begitu. Bagi yang belum khitan. Kemudian wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha, dan juga apa yang tampak dari farjinya perempuan ketika dia duduk. Jadi misalnya nih, seumpamanya nih sahabat Jasirat yang kami hormati, ada bagian-bagian tertentu dari farji perempuan yang tidak kelihatan ketika dia berdiri, hanya kelihatan ketika dia itu duduk misalnya. Maka yang kelihatan ketika dia itu duduk itu masuk kategori zahir dan harus dibasahi dengan air ketika kita melakukan mandi besar. Jadi kalau kita mandi, duduklah kemudian siram, gitu bagi kalangan perempuan. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu li'annaha tadhharu fi waqtin fatasiru min dhahiril badan. Di antara yang wajib dibasuhi bagi mughtasil adalah masrubah. Masrubah itu apa? Masrubah itu tempat keluarnya BAB, tempat keluarnya berak misalnya. Jadi kalau kita buang air besar, kemudian kan ada yang sedikit keluar, itu sahabat Jasirat, yang sedikit keluar dari tempat lubang BAB itu namanya masrubah. Nah, karena masrubah itu di suatu kondisi akan tampak, jadi tadharu fi waqtin istilahnya di kitab Fathul Qarib ini, maka wajib bagi mughtasil untuk membasahi masrubah itu, karena masrubah
termasuk dari bagian zahiril jildi yang harus dibasahi dengan air ketika kita melakukan mandi besar. Kira-kira seperti itu. Intinya seluruh anggota badan kita yang zahir harus dibasahi dengan air. Begitu juga yang ada di bawah kuku, ini biasanya yang rawan terjadi di bawah kuku, kemudian di kukunya terdapat kotoran, yang kotoran itu bisa mencegah masuknya air kepada kulit yang ada di bawahnya kuku, maka sebelum itu kita buang terlebih dahulu kotoran yang ada di kuku. Kira-kira seperti itu sahabat Cak yang kami hormati, fardu-fardunya mandi yang harus dipenuhi bagi kita yang melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kalau kami simpulkan, fardu wudhu ada 3. Yang pertama niat harus dibersamakan dengan, atau niat harus bersama ketika kita melakukan pertama kali basuhan dari anggota badan kita. Kemudian yang kedua, hilangkan najis terlebih dahulu jika di anggota badan kita terdapat najis, karena satu kali basuhan tidak cukup kita gunakan untuk menghilangkan najis plus untuk menghilangkan hadas. Kemudian yang terakhir, harus air itu sampai kepada seluruh anggota badan yang zahir. Kira-kira seperti itu kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.